Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Dia juga naik. Demi Allah nih ya. Demi Allah kalau saya Dukunnya bandel, dukunnya tetap ngomong demi Allah mulu. Dennis Karyesta bantu Dr. Richard Lee, skakmat dan tertawakan Firdaus serta Jindan yang ancam laporkan Dr. Richard Lee begini. Selamat datang di Seruni Channel. Dr. Richard Lee baru-baru ini mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa ia telah mendapatkan somasi dari pengacara Firdaus Oiwobo yang mewakili kliennya Jindan dari LSM, Persatuan Hipnoterapi, Tabib, Paranormal, dan Dukun Indonesia. Lewat instastory-nya, Richard Lee terlihat memposting video pernyataan dari Firdaus yang mengancam akan melaporkan dirinya. Bukannya takut, Richard Lee justru menanggapi somasi tersebut dengan santai, bahkan tertawa. "Dan saya kena somasi, jawab atau cuekin aja ya somasinya," ucap Richard Lee sambil menyematkan emotikon tertawa. Padahal video tersebut itu dalam perjanjian kami dengan Dr. Richard Lee tidak boleh diunggah. Somasi tersebut ternyata karena Dr. Richard Lee tetap menayangkan podcastnya bersama dengan Firdaus dan Jindan. Jindan yang mengaku sebagai seorang dukun ini sudah meminta Richard Lee untuk tidak mengunggah podcast tersebut. Dikarenakan di dalamnya Jindan merasa keberatan karena Richard Lee melakukan pengetesan ilmu kekebalan tubuh terhadap ia yang tak siap. Karena Jindan takut jarum suntik. ini enggak sama batang-batangnya nih. Iya. Batang yang keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Jadi sangat saya sayangkan ya kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan itikat tidak baik kepada kita gitu, kata Firdaus Oiwobo. Saya sayangkan ya, sangat gue sayangkan kenapa Dr. Richard Lee menunjukkan itikat tidak baik kepada kita gitu. Karena berbicara pengetesan yang memang belum ada kesiapan untuk mengetes itu. Kebetulan Habib Jindan Al-Habsyi orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu, kata Firdaus lagi. Pengetesan yang memang belum ada kesiapan kita untuk mengetes itu gitu. Dan kebetulan juga Habib Jindan Al-Habsyi juga kan memang orangnya takut dengan jarum suntik dari dulu. Lantas, Firdaus berdalih tantangan kliennya itu ada pengecualian, yaitu hanya takut pada jarum suntik. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru dia nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut, ungkap Firdaus. Dengan pelor dia nggak takut, dengan peluru nggak takut, dengan apapun nggak takut, tapi dengan itu dia takut gitu. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan upaya hukum kepada Dr. Richard Lee yang telah mengunggah video podcast dirinya bersama sang klien yang merasa dirugikan dan dipermalukan. "Saya sudah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya, kita lihat saja hari ini. Kalau memang enggak, ya kita kaji nanti. Sekira deliknya masuk, kita laporkan polisi," ucap Firdaus. Saya udah somasi tadi sore, somasi terbuka. Ya kita lihat aja hari ini. Kalau memang enggak ya kita mengkaji nanti. Sekira deliknya masuk, kita laporkan ke polisi. Sementara itu guys, Dennis Karyesta rupanya juga sempat membuat podcast bersama dengan Firdaus dan Jindan dari Asosiasi Dukun. Mengejutkannya, Dennis lewat Instagramnya terlihat mentertawakan para dukun yang hadir di podcastnya karena terus-terusan membawa agama dan bersumpah atas nama Allah. Ingat sama kemarin pas podcast itu kan dukun-dukunnya kan bawa-bawa agama mulu, iya kan? Dikit-dikit tiap ngomong sekata ada ngomong demi Allahnya. Udah sampai ditegor sama pengacaranya sendiri. Dennis mengungkapkan Jindan yang kerap bersumpah atas nama Tuhan sudah ditegur oleh sang pengacara Firdaus Oiwobo. Pengacaranya sendiri, si Firdaus tuh. Si Firdaus ngomong, udah jangan demi Allah mulu. Nanti orang gak percaya. Tapi tetap aja dukunnya bandel, dukunnya tetap ngomong demi Allah mulu. Dia juga naik. Demi Allah nih ya. Demi Allah kalau saya diserahkan. Kamu tuh demi Allah pada nggak mau. Dennis juga tak bisa menahan tawa ketika mengingat Jindan mengakui sebagai dukun ia membawa-bawa nama agama dalam prakteknya. Nggak boleh bawa nama Tuhan, jangan bawa agama, bawa cari duit. Tapi emang mereka dasarnya ya, menurut gue mereka tuh kebal malu memang punya ilmu kebal malu. Kan gue tanya sama mereka salah satunya, menurut kalian gimana kalau misalkan para dukun itu suka menjual membawa nama agama buat cari duit? Nah, saya akuin itu benar. saya sih gitu orangnya.
Gokil. Dukun itu kan sering membawa-bawa agama untuk cari duit. Pendapat kalian gimana? Kalian gitu nggak? Saya pribadi saya seperti itu. Tak sampai di situ, Dennis pun mengungkapkan kelakuan Jindan yang ditantang adu kekebalan tubuh, namun juga menantang Dennis melakukan hal yang sama. Menurut Dennis, hal tersebut lucu karena selama ini Dennis tak pernah mengaku memiliki ilmu kebal. Kan dia bilang sama gue kalau misalkan dia itu punya ilmu kan kebal. Terus kayak gue mau tusuk dia pakai jarum, dia tak mau lah. Dia bilang katanya, ayo sawengan, seorangan. Artinya gue tanya apa tuh? Artinya sendiri-sendiri kita tusuk, gue tusuk dia. Kan yang kebal dia, gue mah kagak ada yang mau kebal. Gue mah percaya Tuhan. Nggak ada yang mau kebal. Nih buat Terus-terusan tertawa, Dennis pun meminta netizen untuk lebih pintar dalam melihat sebuah konten dan untuk tak percaya begitu saja dengan sembarang dukun. nggak ada yang mau kebal. Nih buat netizen, ini edukasi, kontennya konten hiburan. Jangan percaya lu orang sama dukun-dukun gituan. Terus gue udah tanya juga itu sama dukun-dukun, kalau sakit kemana? Ke dokter nggak? Ya ke dokter kadang. Ya udah, yang pasti-pasti aja. Kita ke dokter aja. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel.